adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kita mau mengangkatkan lagu pujian kita, Kecaplah dan Lihatlah. Kita mau mengangkatkan lagu pujian kita, baca kitab suci. Sudah bernyanyi baca kitab suci. Sekarang kita mau bernyanyi Saya Senang Berdoa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkatkan lagu pujian kita, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat
adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, siapkan hati dan pikirannya, siapkan Alkitabnya, untuk boleh kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Hati kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana Tuhan masih izinkan kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kami muliakan nama Tuhan. Sebagai puncak ibadah kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu untuk boleh kami pakaikan dalam hidup kami. Kami berdoa buat semua adik-adik kami, dimanapun mereka berada Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Agar firman Tuhan ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat guru kami yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, mengurapi secara luar biasa. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membuka firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 8. Ya, Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 11. Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 11. Sudah dapat semuanya? Nah, guru akan membacakannya, kita akan mengikutinya semuanya ya. Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 11. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Sampai di sini ya adik-adik pembacaan firman Tuhan. Nah, guru mau sapa dulu semuanya. Shalom. Nah, apa kabarnya semua adik-adik kami dimanapun berada pada saat ini? Nah, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan, karena sampai pada saat ini kita masih boleh mengikuti ibadah. Walaupun di rumah guru percaya semua bisa mendengarkan suara daripada guru. Guru percaya bahwa semua adik-adik kami ada dalam keadaan sehat-sehat. Nah, adik-adik, hari ini tema kita yaitu bertumbuh. Nah, tema kita yaitu bertumbuh. Guru mau cerita nih. Nah, hari ini firman Tuhan bercerita tentang perumpamaan. Perumpamaan ini adalah juga
sering diajarkan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak. Perumpamaan sini menceritakan tentang seorang penabur benih. Nah, di mana benih itu nanti akan jatuh ya di 4 macam tanah. Nah, apa maksudnya benih di sini? Nah, adik-adik semuanya, ya, benih maksudnya di sini adalah firman Tuhan yang kita dengar juga pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, firman Tuhan itu yaitu atau benih yang dikatakan tadi dalam pembacaan firman Tuhan itu yaitu benih yang jatuh di pinggir jalan. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Coba adik-adik bandingkan semuanya kalau benih itu jatuh di pinggir jalan. Jalan yang tanahnya kering, keras, yang dilewati banyak orang. Nah, tentu benih yang jatuh itu akan diinjak orang dan akan bisa juga dimakan oleh burung-burung sampai habis. Berarti benih yang jatuh tadi tidak akan bisa bertumbuh. Nah, kemudian benih itu jatuh lagi di tanah yang berbatu. Nah, adik-adik tahu gimana benih itu kalau jatuh di tempat yang berbatuan? Tentu susah untuk berkembang, susah untuk bertumbuh. Karena benih itu bisa tumbuh tapi hanya sebentar saja. Dia tidak akan bisa mendapatkan nutrisi yang ada di dalam tanah dan tidak bisa mendapatkan air, sehingga dia hanya hidup sebentar saja. Oke, nah adik-adik kita mau tahu benih itu jatuh di tempat yang berduri. Kita tahu ya adik-adik, duri ini adalah salah satu musuh bagi petani. Nah, petani berusaha bagaimana caranya supaya memberantas duri-duri ini. Tapi kalau benih itu pasti akan kalah. Tumbuhan itu akan dililit oleh duri-duri sehingga tidak bisa akan bertumbuh dengan baik. Kemudian adik-adik benih itu yaitu jatuh di tanah yang subur. Nah, adik-adik, benih itu jatuh di tanah yang subur. Jadi benih itu bisa bertumbuh dengan baik, berakar dengan baik, berbuah lebat. Seperti bunga yang ada di depan kita ya. Kita melihat bunga yang indah ini ada di depan kita. Bunga aglo ya. Kalau kita melihat bunga ini ya, kita melihat bunga ini dia bertumbuh dengan subur. Kita melihat daunnya lebat, cabangnya banyak, subur dan bersih. Tentu bunga ini bisa tumbuh bukan di tanah yang berbatuan, bukan di tanah yang keras, bukan ya di pinggir jalan. Berarti bunga ini bisa tumbuh di tanah yang subur, mempunyai perawatan yang baik. Nah, adik-adik, pada waktu itu murid Yesus bertanya kepada Yesus, apa maksud dari perumpamaan itu? Yesus mengatakan, benih yang kamu dengar itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan yang melemahkan kita. Jikalau tadi tumbuh atau jatuh di pinggir jalan tidak akan bertumbuh. Firman Tuhan itu kita dengar bukan hanya sekedar kita dengar. Kalau hanya sekedar kita dengar akan dicuri oleh iblis.
sehingga membuat kita tidak percaya dan tidak akan diselamatkan. Oke, nah adik-adik, kemudian Yesus berkata lagi, kamu mendengarkan firman Tuhan itu bukan hanya sebentar saja, tapi firman yang kita dengar itu dapat bertumbuh dengan baik, bukan bertumbuh atau seperti yang jatuh di dalam duri, seperti yang tanah yang berbatuan. Nah adik-adik semuanya, kita percaya bahwa firman yang kita dengar itu akan membuat kita bertumbuh, berakar, berbuah, dan menghasilkan buah ketekunan. Nah, firman Tuhan bukan membuat kita lemah, bukan membuat kita tidak percaya, bukan membuat kita khawatir. Tapi firman Tuhan adik-adik membuat kita yaitu mempunyai iman yang kuat. Ya. Iman kita bertumbuh di dalam Tuhan seperti tumbuhan yang ada di depan kita. Nah, adik-adik semuanya, guru percaya bahwa melalui firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini bukan menjadikan kita takut, bukan menjadikan kita lemah, tapi menjadikan kita menjadi orang yang bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan, seperti bunga yang ada di depan kita. Tuhan mau kita berbuah lebat di dalam Tuhan, sehingga hidup kita akan berbuahkan, yaitu firman Tuhan itu akan memberkati kita. Jadi adik-adik, firman Tuhan pada hari ini yang mana yang mau kita lakukan, seperti benih yang jatuh di pinggir jalan tadi, atau di tempat yang berbatuan, atau di tanah yang berduri, atau di tanah yang subur. Tentu hati kita membutuhkan tanah yang subur supaya firman Tuhan itu dapat berbuah, berakar, dan menghasilkan keteguhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati firman-Mu untuk boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari adik-adik semuanya tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah roh Tuhan akan memberkati firman-Mu, itu boleh kami lakukan, itu boleh kami pakaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati semua adik-adik kami dimanapun berada pada saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka panjang umur. Jauhkanlah mereka dari segala sakit penyakit Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Kami berdoa buat semua orang tua kami. Biarlah Tuhan senantiasa menolong mereka, memberkati mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka.
Tuhan yang mencukupkan apa yang mereka perlukan di dalam kehidupannya. Tuhan, kami berdoa juga buat semua guru-guru yang mengikuti ibadah online pada saat ini. Tuhan, kiranya memberkati kami semua guru-guru KKR dimanapun berada pada saat ini. Biarlah kami juga bisa memberikan yang terbaik buat semua adik-adik kami Tuhan. Kami berdoa juga buat runggun kami. Tuhan memberkati runggun kami GBKP Simpang Tuntungan. Tuhan berkati pendeta dan keluarga. Tuhan yang memberkati pelayanan mereka. Tuhan yang memberkati pertua diakan pengurus PJJ. Semuanya Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Orang tua kami lansia juga Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tidak lama lagi akan menyambut perayaan hari Natal. Tuhan berkati persiapan, Tuhan berkati semua panitia-panitia yang sudah terpilih menjadi panitia di tahun 2020 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga sudah memberikan korban persembahan kami. Berkati tangan-tangan anak Tuhan yang memberikan pada saat ini juga yang tidak dapat memberi. Tuhan akan memberikan berlipat kali ganda. Berikanlah rezeki kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami. Biarlah kami pulang dengan damai dan sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Semua adik-adik kami, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.